Udah. Oke. Thank you, Ma. Ini kita lagi siap-siap, jadi nanti siang itu gue ada acara di daerah Kuningan ya dia? Kuningan. Di daerah Kuningan, udah bawa baju segala macem. Cuman sebelum ke acara kita mau mampir dulu ngecekin bisnis gue mumpung lagi sempet. Jadi hari ini tuh split, gue ngecekin bisnis sama datang ke acara itu. Tipang ngecekin bisnis yang lain. Ini sih sekarang masih jam 8 pagian, kita mau ke Kekinian Bintaro. Tapi gue yakin ini Kekinian belum buka sih, lagi siap-siap. Cuman gak apa-apa deh, soalnya gak sempet kalau ntar agak siangan. Ayo kita jalan! Baru buka ya? Iya. Oke, gue udah sampai di Kekinian Bintaro, merangkap Drinkinian di sini. Ini biasanya yang sering ngecek ke sini Tipang, cuman karena hari ini kita bagi tugas, jadinya gue yang datang. Kita baru aja buka. Nah ini kalau misalnya kalian nyadar, bedanya kalau misalnya di Drinkinian Kekinian Bintaro ini kita ada semacam tempat duduk kayak ala-ala cafe gitu. Ini biasanya tempat anak-anak sekolah ngerjain tugas di sini kalau datang sama temennya atau orang kantoran yang lagi mau meeting atau nunggu sesuatu di sini. Ini tempatnya PW banget sih di sini. Soalnya kalau misalnya kita duduk di luar, pemandangannya langsung Simpang 4 Bintaro sektor 1 gitu loh. Ini menu kita, menu baru di Drinkinian. Gimana? Best sellernya yang mana nih? Best seller kita lebih ke Ferrero Rocher, Kak. Ini ya? Iya. Sama popcorn salted latte sama Oreo red velvet. Oh, 3 ini yang justru laku ya? Nah, ini di sini ada cake juga dan lihat. Sini stoknya banyak banget, cake terbaru dari kita. Ini salah satu yang terbaik. Kalian mesti nyobain, apalagi yang suka kopi, kalian mesti nyobain. Mau deh, satu deh. Aduh. Oke, ini kalian mau yang mana? Sebelum kita pergi nih. Lo Yakult Lemon Tea, Ki. Kayaknya itu enak deh. Lo mau ini juga? Iya nih bang. Oke, ini 2, LCT 1, ya. Si Omen sama Faisal kita samain apa ya? Air putih lah bang. Kita samain aja deh kalau gitu deh. Ini 3, ini 2 deh. Nih, sambil nunggu kita cobain kopi cake dulu. Ayo. Iya, ini dia nih enaknya nih. Jadi sambil duduk di sini, kita bisa ngeliatin pemandangan warga-warga Bintaro yang lewat. Warga Bintaro bang ya? Apa? Rakyat-rakyat. Iya, bisa dada-dada sama rakyat Bintaro. Kalian mau nggak? Wah enak nih bang. Best sellernya nih sekarang nih. Enaknya punya bisnis kuliner, apalagi dekat dari rumah. Tiap keluar rumah kita bisa langsung mampir ngambilin makanan sama minumannya. Bayar nggak bang? Apa? Bayar nggak? Menurut lo kira-kira gue bayar nggak? 50-50 bang. Ini harus ditanya, coba. Oke, kan Kiki barusan nanya, ini gue ambil kopi cake sama Drinkinian bayar atau enggak? Gue pengen tahu nalar dari kalian yang nonton ini. Menurut kalian konsep bisnis itu kayak gimana? Kalau misalnya owner datang terus ngambil barangnya, ownernya bayar atau enggak? Gue pengen tahu, kalian tulis di kolom komen. Gue beneran penasaran banget kalau pikir rakyat plus 62. Plus 62 ya? Kalau menurut lo gue bayar atau enggak? Enggak bang. Enggak. Enggak. Jadi kalau menurut lo gue bayar atau enggak? Bayar. Bayar. Oke, kita lihat di kolom komen menurut mereka gue bayar atau enggak di sini. Udah mas? Udah, Kak. Thank you mas. Iya, Jalan dulu ya. Iya. Nanti kabarin ya kalau misalnya ada update yang lain ya. Ya, baik, Kak. Thank you. Yuk. Oke, men bagi-bagi sembako Drinkinian. Mantap. Lo mau yang Yakult Lemon Tea atau Leciti? Yakult. Itu yang lo pegang Yakult. Sal, lo mau Yakult atau Yakult. Leciti? Wah, ini kayaknya gue salah pesen nih. Ini Yakult sisa 2. Tapi udah pesanan Didi sama Gigi. Ini kayaknya punya gue deh bang. Apa? Ini kayaknya punya gue deh. Ya udah. Yang large. Ya, dari main kalian berantem dulu. Oke, ini gue udah sampai di Billionaires Project, bisnis kedua yang gue datengin hari ini. Kali ini meeting bentar, meeting internal. Gue mau ngebahas masalah produksi. Kayaknya ini kamera nggak gue record karena obrolannya rahasia. Oke, ini singkat dong di sini karena waktu gue terbatas dan ini sekarang kita lanjut jalan lagi. Oke, sambil makan siang kali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Mie Bang Chat. Mau nyobain menu baru. Ini mereka juga belum pernah nyobain sambil gue mau ngecek operasionalnya di Mie Bang Chat. Jalanan sudah lumayan macet. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai kita di parkiran gak nih?
Pagi-pagi sidak. Halo semuanya. Ya, apa kabar? Ayo. Kita lihat, gue datang baru mulai rapi-rapiin. Oke, kita baru nyampe di Mie Bangcat. Ini gue suka banget nih sidak dadakan kayak gini karena kan kalau misalnya gue kasih pemberitahuan sebelumnya mereka bisa beres-beres segala macam. Kalau misalnya gini kan gue tiba-tiba datang, mereka nggak tahu gue mau datang, jadi gue bisa ngeliat realnya kondisi di lapangannya kayak gimana. Nah, so far tadi gue datang masih rapi semuanya. Ini juga belum lama juga bukanya, baru buka juga. Dan di dapur tadi udah mulai masak segala macam. Kita cobain menu barunya sekarang. Kita langsung pesen aja. Ini kayaknya mesti diganti deh. Iya. Kertasnya udah jelek. Sobek-sobek. Mau cobain ini dong yang menu barunya itu yang mie ayam ya. Dibilang ya Kak, mie geprek pedas manis mozzarella level ibu kosnya 2, 1 netizen julid ya. Oke, thank you. Ya. Sekarang kita hitung berapa menit pertama. Oke, ini makanannya udah datang. Ini kol goreng salah satu yang terbaik. Ini tingkat garingnya pas. Terus ini ada, kita pesen apa lagi sih? Mie geprek mozzarella dan ini nih chicken mozzarella. Ini baru dinyalain apinya, nanti ini akan meleleh sempurna. Jadi ini kameranya kayaknya mau gue matiin dulu. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Ini enak banget kol gorengnya. Oke, ini kita makan siang dulu. Abis ini kita langsung jalan ke undangan yang Backcraft tadi. Spoiler dikit buat kalian, kalian harus pantengin yang di Backcraft nanti karena ini berguna banget buat kalian yang punya mimpi, pengen punya bisnis, terus kalian nggak ngerti gimana caranya, pengen punya bisnis, terus kalian belum ada modalnya, pengen punya bisnis tapi nggak kenal banyak orang untuk networking segala macam. Ini acara yang cocok banget. Nanti gue bahas. Kita makan dulu, abis ini langsung ke sana. Oke. Selamat makan. Oke, ini gue baru aja sampai di acara Grand Launching Dirham 2019. Dirham itu singkatan dari Derab Aircraftpreneur Hasanah Mulia. Jadi itu tuh semacam program yang bertujuan untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif berbasis syariah untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan syariah. Jadi bentuknya kayak kompetisi gitu loh. Di dalam nanti akan ada banyak banget pembicara yang bakal membahas seputar usaha kreatif dan juga tentang program Dirham 2019 ini. Tadi sih gue diinfoin katanya bakal ada Pak Trewan Munaf, kepala Backcraft, tapi nggak tahu jadi datang atau enggak. Sekarang kita ganti baju dulu aja kali ya. Apa kabar? Mas, mau Mas, sambil dulu Mas. Apa kabar? Kita tapping dulu ya. BTPN di teman-teman dari Syariah nih. Ini para sukses sama kita. Iya, udah salaman. Udah salaman. Yang perintis kegiatan Dirham nih. Enggak lah. Ini tahun kedua ya, Pak ya? Yang kedua. Tahun kedua ya? Berarti sebelum yang tahun lalu belum ada Pak yang kayak gini? Ya, ini yang kedua dan kerjasama tetap dengan BNI Syariah. Ya, tujuannya untuk menarik gimana perbankan supaya memberikan permodalan ke pelaku ekonomi kreatif yang terkurasi ya, yang bankable. Kita membantu perbankan membantu lain. Iya. Mulainya kapan ini, Bu? 2018. Enggak, bukan yang sekarang. Pendaftaran ya? Udah 19 April kemarin sudah. 19 April. Sudah. Udah berapa yang daftar? Ini masih di itu apa ya roadshow kalau nggak salah.
roadshow kemarin kan besok pertama di Bandung. Kita sudah close di 270 padahal masih banyak yang mau ikut. Oh, ini udah di close pendaftarannya? Kalau untuk yang roadshow-nya, tapi pendaftaran acaranya belum. Tapi ya kita roadshow dulu, setelah roadshow baru pendaftaran untuk pesertaan. Maksimal boleh berapa yang ikut? Maksimal mah sebanyak mungkin Sebanyak ya, tapi mungkin. nanti untuk masuk ke bootcamp regionalnya per wilayah itu sekitar 32 orang. 32 orang. Targetnya berapa orang, Bu? Target yang ikutan. Sebanyak-banyaknya berarti. sebanyak-banyaknya kita minta Mas Arif nih, kurang lebih satu regional 2.000. Ini peluang nih buat kalian yang mau menjalani bisnis terus bingung modalnya dari mana, Bu ya. Udah nanti bisa menang dapat modalnya, terus ada mentornya juga nggak, Bu? Ada mentornya, kita bootcamp kan. Nah, untuk salah satu mentornya Mas Mono yang ganteng. Ini legend, ini legend loh, ini Mas Mono. Dari zaman kuliah udah makan ayam bakar Mas Mono. Saya masih TK waktu itu. Oh, jadi ini kompetisi, ini menarik banget ya Mas ya. Betul. Kalau misalnya menang kompetisi ini udahlah dimodalin bisnisnya. Betul. Dimentorin juga sama yang senior. Networkingnya yang nggak kalah. Networkingnya sebenarnya yang mahal itu justru bukan modalnya juga ya Bu ya. Tapi bisa kenal orang-orang kayak Mas Mono dan bapak-bapak yang lain. Betul. Ajarin dong. Siap. Dengan senang hati, saling belajar. Kita sekarang udah berapa juta cabang Mas? Alhamdulillah 64 cabang. Ada apa aja sih sekarang? Bakso ada juga kan ya? Bakso, terus kebabung ilmu, ya catering, Nggak, masih luar di dunia biasa. perkulineran. Nah, tapi legend banget loh Mas. Aku beneran zaman kuliah kalau lagi kan dulu anak gaul Tebet kan. Tebet ya. pasti main di situ. Sekarang makin heboh lagi Tebet. Iya, aku punya restoran di Tebet situ. Oke. Mie Bang Cat deket. Oh tahu sebelah kanan. Di pojokan. Yes, deretan sana. Ada fun fact nih, ibu yang ini anaknya selebgram. Namanya siapa, Bu? Tata. Instagramnya apa, Bu? Instagramnya apa dia? Tata Wah, Aljudia. ibunya nggak tahu nih apa, Mas? Apa Instagramnya, Mas? Tata Aljudia. Tulisannya gimana, Mas? Tata. Tuh, kalian kalau mau curang siapa tahu bisa ngelobi orang dalamnya kan. Semua fair. Kita nggak ikut-ikutan ya Pak ya, semua tergantung juri. Nanti kan ada mentor, ada juri yang kurasi semua. Siapa aja, Bu, mentornya, Bu? Mentornya kalau kuliner ada Mas Mono, ada Rex Marindo, ada Nilam Sari ya. Oh, Mbak Nilam ada? Iya, nanti juga ada. Kalau teknologinya ada Ronald Yusuf ya dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, ada Yuda dari Nusa dan Rara itu ya. Ada siapa lagi? Andrea Sanjaya. Oh, yang lebih lengkapnya cek ID kita kakak. Di sini. Kalau misalnya kalian nggak ikutan, rugi banget. Mentornya udah sebanyak itu, dimodalin juga, menang banyak ya pokoknya. Nanti ada alumni Dirham 2018 juga hadir, bisa tanya ke mereka. Itu yang Apa yang pemenangnya dia ya, Bu? dapatkan? Finalis ya? Finalis Finalis yang ya. pernah ikut, efeknya apa sih udah ikut acara kita gitu, bisa tanya-tanya. Oke, nanti kita tanya-tanya dia di mana, Bu? Ada di atas ya? Oke, nanti Nanti kita ada. cari. Pokoknya manfaatin banget sih. Bawa ayam bakar nggak, Mas Mono? Ayam padang. Mau tukeran nomor sama legend. Dulu salah satu yang menginspirasi aku bisnis, salah satunya Mas Mono loh. Pas aku ngeliat Mas Mono dengan mobil Hummer-nya yang keren banget itu, Mas. Pas masih zaman kuliah kan ngeliat kan, wah keren Sekarang banget. Grand Max tadi. Wah, Grand Max tapi ada 1000 mobil. Jadi jadi motivasi gitu loh Mas. Bikin Alhamdulillah. punya pengen punya bisnis juga, terus pengen nyobain bisnis kuliner juga. Jadi memotivasi Dan sekali alhamdulillah lah pokoknya, Mas. terwujud juga punya bisnis kuliner. Alhamdulillah terwujud juga punya bisnis kuliner, tapi belum beli Hummer Mas. Dan sekarang udah zamannya kolaborasi ya. Siap. Nggak harus dorong gerobak dulu seperti saya, nggak harus digusur seperti saya kan? Jadi dulu ini cerita Mas Mono dulu dari gerobak, Iya. dari dorong gerobak. Dorong gerobak, terus ya kehujanan, kemanasan digusur seperti itu. Jujur malu sebenarnya karena lulusan SMA di Jakarta cuma ada yang dagang gerobakan gitu. Tapi banyak banget yang bisnisnya sukses juga aku ngobrol juga pendidikannya kadang ada yang cuma tamatan apa. Tapi yang namanya juga nasib. Kerja keras yang penting ya Mas ya. Yang gak kalah penting adalah mau belajar. Kasih tips dikit ya Mas, Siap, belajar. untuk orang yang mau memulai bisnis, apa yang mereka perlukan? Oke, 5 tahun, 10 tahun yang lalu zamannya sudah berbeda. Pilihannya hanya ada 2, inovasi atau mati, berubah atau punah. Oke. Dalam banget. Inovasi atau mati, berubah atau punah. Dan belajarlah dengan banyak guru, ya. Belajar bukan hanya dengan kesuksesan orang lain, tapi kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain. Setiap orang adalah guru buat saya, dan selalu ada sisi positif, dan temukan itu. Oke, aku mau berguru sama Mas Mono minta nomor Siap. Mas. Kita matiin dulu biar mereka nggak dapat nomornya. Seru banget ya. Apa kabar?
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Kunci dari sebuah peluang adalah kreativitas. Dan rumah suatu kreativitas dibangun dari inovasi dan kolaborasi. Hari ini, kita berkumpul untuk membangun sebuah inovasi. Bapak Ibu sekalian, program Dirham 2019 yang bertujuan untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif berbasis syariah untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan syariah. Indonesia ini 87, more than 87 of the total population adalah Muslim. Total populasi Muslim adalah 87%. Sedangkan kontribusi penetrasi pasar kita hanya 5,7%. Artinya dari still much room untuk industri syariah berkembang. Saya berharapkan pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti program Dirham 2019 nanti dapat memanfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin sehingga usaha yang dimiliki dan dijalankan bisa lebih maju dan berkembang. 3, 2, 1. Ini kan kompetisi bisnis ya Bu ya. Kebetulan aku lihat sekarang emang di digital karena aku punya bisnis juga. Banyak banget sekarang anak muda yang pengen punya bisnis, pengen ngejalanin bisnis, cuman nggak semua orang punya akses untuk dapat ilmunya, untuk dapat kesempatannya. Jadi ketika aku diajak ikutan ke acara Dirham ini, aku melihat ini acara bagus banget buat membuka kesempatan baru buat anak-anak muda yang pengen belajar berbisnis juga dari mentor-mentor terbaik yang ada di depan sini. Bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam. Tadi aku ngedenger pidatonya Pak Riki. Ini kan aku lagi nge-vlog kebetulan. Karena Pak Riki dari Backcraft, aku pengen minta tips dari Pak Riki buat mereka yang nonton gimana caranya anak muda bisa jadi kreatif dan produktif. Kalau sedikit aja tipsnya Pak. Tips dari saya untuk tetap produktif dan kreatif itu adalah jangan pernah menyerah. Oke. Upaya terus gitu. Gagal sekali, coba lagi. Gagal 2 kali, coba lagi. Gagal 3 kali, coba lagi. Tapi jangan mengulang hal yang sama karena kegagalan itu berulang terus nantinya. Tapi coba berbagai kemungkinan karena pada akhirnya keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh kreativitas, tapi oleh persistensi, oleh daya tahan. Berarti kemampuan kita tidak harus pernah menyerah. Konsisten ya Pak Iya, ya? betul. Soalnya kan kebanyakan kan sekarang anak muda pengennya yang instan gitu Pak. Udah gagal sekali nyerah gitu, gagal sekali nggak mau mulai lagi. Berarti emang kalau dari Bapak kita harus konsisten ya Pak? Gagal lagi coba terus, coba terus. Ya karena di dunia ini rata-rata tidak ada orang yang sekali coba langsung berhasil. Kalau betul Anda melihat ada orang yang kelihatan sekali mencoba berhasil, berarti Anda tidak tahu bahwa dia sudah melalui 100 kegagalan. Itu. Berarti kalau misalnya ngeliat orang yang bisnisnya gede, jangan ngelihat pas bisnisnya udah gede. Kita nggak tahu pas dia lagi merintis, ngebangun bisnisnya udah gagal berapa kali, udah jatuh bangunnya kayak gimana. Baiklah, Bapak. Terima kasih Bapak atas wejangannya. Sama-sama. Mari Pak. Sekarang akhirnya dapat kesempatan ngobrol sama Pak Firman di Rootnya BNI Syariah. Ini kan banyak pasti yang nonton ini Pak, anak muda yang kepikiran pengen punya bisnis, yang mau bikin bisnis. Menurut Bapak kira-kira apa sih yang sekarang harus ini tantangannya punya? 3 hal ya. Di negeri kita ini ada 3 hal. Satu adalah teknologi, namanya digitalisasi, itu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah generasi muda. Jadi generasi muda ini saat ini tuh mendominasi di mana-mana. Gen Y, gen milenial. Nah, yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah tantangannya adalah kepemimpinan masa depan, leadership ke depan. Jadi 3 hal itu. Kita ada perubahan yang didorong karena dengan adanya teknologi. Kedua, perubahan yang besar akan didorong oleh generasi milenial saat ini. Dan jangan lupa, semua perubahan itu akan bernilai apabila ada nilai-nilai kepemimpinan berbasis kebaikan itu tadi yang hari ini ya sebagai inisial untuk mengembangkan yang namanya Dirham ekonomi kreatif di Indonesia berbasis syariah. Oke, baik Bapak. Terima kasih obrolan singkatnya Pak. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya Mas Arif dengan you, YouTube-nya dan bisa memotivasi seluruh generasi milenial
untuk terus kreatif dan berinovasi. Nah, ini kan sebenarnya kompetisi Dirham ini kan udah tahun kedua nih, Dirham 2019. Ini gue mau ngobrol sama salah satu finalis tahun lalu, berarti Dirham pertama dong Mas? Dirham pertama. Namanya Mas Agung dengan bisnisnya Vepai. Vepai. Aneka kue pai. Itu yang dulu masuk final tahun lalu? Ya, finalis tahun lalu. Konsepnya apa itu Mas waktu itu? Kalau dulu yang kita tampilkan adalah uniqueness-nya dari sisi orang kalau pengen makan pie, nggak perlu ribet lagi gitu. Jadi kita kasih berbagai macam varian pie dengan shape and wrap yang berbeda gitu. Makanya kita keluarin pie kebab, kita keluarin pie ice cream, kita keluarin pie fruit pie gitu. Itu konsep yang kita keluarin tahun lalu waktu kita lomba di Dirham. Nah, itu pas lomba berarti bisnisnya udah berjalan atau baru dibikin bisnisnya untuk lomba ini? Udah jalan. Vepai sendiri 2009 kan sebenarnya. Kita udah jalan. Setelah ikut Dirham ini Mas, apa yang berasa perubahannya Mas? Satu mental yang pasti, karena kan di Dirham juga kan kita di mentoring segala macam ya. Di mentoring itu dari sisi yang paling fundamental, dari si mental sampai gimana cara kita jualan supaya ekspansinya bisa lebih growth lagi gitu. Jadi udah pasti mental yang pertama, terus yang kedua cara kita jualan ya. Karena kemarin kebetulan waktu mentoring itu, waktu workshop banyak dikasih materi-materi yang kaitannya sama digital marketing. Jadi gimana optimalisasi hal-hal yang sifatnya digital. Yang pasti ilmu pasti nambah lah ya Mas. Nambah banget, nambah banget. Nah, ini buat mereka nih Mas yang nonton. Mas Agung kan sudah pernah melewati masa-masa bangun bisnis dari awal banget sampai pasti jatuh bangun. Gue yakin semua bisnis pasti jatuh bangun pasti segala macam. Tips buat mereka Mas yang kepikiran pengen buka bisnis juga. Yang pertama harus berani buat keluar dari zona nyaman kita. Karena kalau kita nggak berani untuk keluar dari zona nyaman kita, ya itu cuma sebatas ide aja gitu kan. Jadi kita harus implementasi. Karena kebanyakan orang kepikiran gue pengen bikin bisnis, tapi kebanyakan pikir nggak jalan-jalan. Jadi percuma juga. Yes. Terus yang kedua jangan nyerah. Kadang ketika kita jalanin pertama, jalanin kedua gitu kan, ada aja kan tuh anginnya ada aja, hambatannya ada aja gitu kan. Tapi ya kalau kita nyerah sampai di situ, siapa tahu setelah ada angin itu tadi, justru di situlah, disitulah kita bisa makin gede. Naik kelasnya gitu kan. justru di situ. Right, itu. Apalagi Jadi, Mas? Yang terakhir konsisten. Jadi konsisten kita jalanin semua kegiatannya gitu supaya hasilnya juga konsisten. Itu yang selalu diomongin semua orang, pasti konsisten penting banget. Apalagi soalnya kan anak muda kebiasaan gagal sekali. Aduh, kayaknya udah mulai bingung lagi, galau lagi. Kita harus konsisten, jangan mau instan berarti ya Mas. Istiqomah. Terima kasih Mas Agung. Sukses ya Vepai-nya ya. Thank you, sama-sama. Thank you. Oke, selanjutnya yang harus kita temui adalah salah satu teman gue juga, Bang Ganteng. Wis, gokil. Mas Danu, apa kabar Mas Mantap. Danu? Baik, gue cerah banget bercahaya. Gue pakai billionaire. Oh, cerah banget bercahaya. Oke, siap. Karena lampunya sih. Karena lampu gila terangan ini. Sekilas nih tentang Abang Ganteng satu ini. Dia jualan cendol. Yes. Tapi bukan sembarang cendol. Cabang cendolnya berapa? Baru berapa ya? 820. Gue kesel dengernya baru 820. Lo gimana caranya lo ngurusin 820 cabang itu gimana caranya? Ngurusin orang sih. Gila 820. Jadi gue mempekerjakan orang-orang yang mau pusing gitu. Jadi dalam berapa tahun itu lo ambil 820 cabang? Kita mulai itu dari 2014 ya. 2014, 5 tahun berarti. 5 tahun. 5 tahun 820. Ya, franchise. Itu gila sih. Nah, beliau ini yang sangat keren ini adalah salah satu mentor di Dirham 2019 ini ya. Iya. Jadi konsepnya gimana? Lo akan nge-mentorin orang yang ikutan kompetisi bisnis ini. Iya, jadi sebenarnya kayak apa ya? Ya sharing pengalaman sih. Jadi semua yang dulu gue lakuin, semoga aja nggak dilakuin. Kesalahan-kesalahan dulu gue yang gue lakuin, semoga aja nggak dilakuin sama teman-teman. Cuman gimana caranya memang mereka kita bukan arahin doang sih, bener kita bimbing, kita dampingin gimana caranya mereka bikin BMC, bisnis model canvas lah, gimana caranya mereka manajemen produksi, terus supply chain-nya gimana yang bagus, gimana caranya stok lola produksi dan lain sebagainya. Jadi kita juga sharing tentang branding, marketing, digital segala macam. Iya, gimana caranya nyusun segmentasi dari pasar mereka, gimana caranya ngebangun positioning di market. Itu semuanya lo ajarin di kompetisi ini. Iya, nantinya bakal kita sharing di situ. Gila sih. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kalian ikut kompetisi ini sebenarnya yang dicari bukan menangnya doang. Karena yang pertama, kalau menang udah pasti lo dimodelin segala macam. Betul. Tapi kalaupun nggak menang, lo udah dapet networking, lo bisa kenal sama teman-teman yang satu frekuensi ya sih. Dapat mentoring juga, paling nggak nambah ilmu juga kan dari mereka. Nah, ini buat penonton gue doang nih khusus. Gimana? Lo kasih bocoran kira-kira tips biar mereka bisa menang kompetisi ini gimana? Kira-kira apa yang harus mereka punya?
Ini secara global secara atau khusus acara ini? secara global. Dalam bisnis deh kira-kira tips tips Oh, sukses. tips bisnis. Oke. Buat Jadi, yang baru memulai. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, jadi gini, kalau untuk membuat sebuah usaha itu perlu aksi. Untuk menjalankannya perlu berani. Tapi untuk membuat usaha itu besar, berkembang dan berkelanjutan itu perlu kunci. Apa kuncinya? Ilmu, amal dan belajar. Ilmu bagian dari ikhtiar, amal untuk memperlancar, dan terus-menerus belajar adalah bagian dari membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Gue ikut mentoring lo. Thank you banget. Siap, Pak. Sukses, semoga Sukses juga. lancar mentoringnya. Jangan lupa Billionaire Project. Oke, nanti gue kirim ya. Asik. Alamat lo Siap. gimana? Buka lah ini jaketnya udah ngapain pakai lagi. Nah, di Dirham 2019 ini sebenarnya kelanjutan dari program Dirham tahun lalu 2018. Karena acara yang tahun lalu itu dapat respon yang positif dan banyak banget pelaku usaha kreatif yang ikutan. Jadi buat kalian pelaku wirausaha, ini jadi kabar baik karena sekarang udah banyak banget yang ngedukung. Jadi tugas kalian sekarang tinggal bikin inovasi baru atau mengembangkan yang sudah ada. Kalau misalnya kalian udah running bisnis, kalian masih bisa ikutan kesini juga. Tahapan programnya itu nanti akan dimulai dari roadshow dan pendaftaran, terus lanjut ke seleksi administratif, lanjut ke penjurian regional, lalu yang terakhir akan ada bootcamp nasional dan awarding. Semua rangkaian ini akan dilakukan dalam waktu 6 bulan, dari April sampai September 2019. Ini timeline lengkapnya gue masukin ke sini. Selesai sudah launching Dirham 2019, ini gue pribadi seneng banget ada acara ini. Nah, kalian jangan lupa, minggu depan gue juga bakal pergi ke roadshow pertama Dirham 2019 di Bandung tanggal 30 April 2019. Ini karena udah launching, kalian udah bisa daftar dari sekarang. Infonya kalian bisa cek di sini, dirham.com. Kalau menurut gue, kalian mendingan ikut karena selain hadiahnya gede, kalian juga bisa punya link atau jaringan baru yang bisa bikin bisnis kalian makin besar. Gak ada ruginya daftar, mendingan kalian mulai aja dulu. Kakak adik. Enggak, ini kayak kakek dengan siam 3 orang. Kakek dengan 2 cucunya. Aman-aman. Mau ngambil rapot ya udah Ibu ya. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu, coba gedong beta